Lagi-lagi terkait makan bergizi gratis nih Positive People. Pastinya kita turut prihatin ya, berduka gitu ya terhadap kasus-kasus keracunan dari MBG gitu yang terjadi di sejumlah wilayah gitu kan ya. Dan kita apresiasi pemerintah daerah setempat yang mengambil langkah menghentikan sementara MBG seperti yang di kawasan Bandung ya, Jawa Barat itu yang menghentikan sementara gitu kan ya. Nah di luar itu juga rupanya gebrakan soal MBG ini selalu ada aja gitu ya. Kali ini ada siswa-siswa gitu kan ya yang menerima MBG tapi menunya ayam geprek tapi digeprek mandiri gitu kan. Waduh. Kita akan coba reaction dari undercover.id di laman Instagram. Pastinya jangan lupa subscribe Aksanation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Ketika dapat MBG ayam gepreknya tapi belum digeprek, akhirnya geprek manual. Waduh. Waduh. Kemarin ngumpulin tahu MBG. Besoknya bikin tahu pedas. Wow. Ketika dapat ayam goreng dari MBG tapi udah nggak crispy, dikrispin lagi, digoreng lagi. Jadi akhirnya malah pada masak-masakan ya di sekolah ya. Waduh. Tapi kreatif juga nih di anak-anak gitu ya. Tapi tetap harus dicek-cek lagi ya sebelum makan gitu kayaknya. Kalau dilihat kira-kira makanannya yang nggak baik dan sebagainya jangan dimakan gitu ya. Ya takutnya ada apa-apa gitu. Kita coba reaction lagi. Kita baca komentar-komentar netizen seperti apa. Kalau untuk makan sepiring, gue yakin ortunya bisa beri makan mereka semua daripada buang triliun rupiah untuk program ini. Mending alihkan ke pendidikan gratis dan MBG dikhususkan untuk daerah pelosok yang memang benar-benar membutuhkan gitu lah. Kalau masih mempertahankan MBG, serahkan saja pengelolaan ke sekolah masing-masing lebih efektif dan meminimalisir disalahgunakan karena ada pengawas dari komite orang tua siswa dan murid itu sendiri. Kreatifnya anak-anak Indonesia biar nggak mubazir disulap dah tuh makan dan akhirnya bisa makan lagi gitu ya. Saran dana MBG langsung serahkan ke bendahara kelas biar mereka yang langsung garap proyeknya gitu. Mending kasih bahan mentahnya aja nggak sih MBG, kreatifnya mereka aja bikin rame-rame seru tahu gitu ya. Gue seumuran mereka nggak ada MBG, nyokap gue kasih makan tempe tiap hari sehat-sehat aja sampai sini gue bingung. Emang bocah-bocah ini pada butuh MBG, bertanya dengan nada cinta. Nada cinta tuh gimana? MBG di kantin sekolah masing-masing aja lebih fresh gitu. Anakku dapat soto macam mana pula makan soto kuahnya adem. Aduh, makan bergizi tapi ayam geprek tepung gitu. Anak-anak kita lebih pintar daripada Pak Botak gitu. Kegiatan tambahan di sekolah, tanggung jawab tambahan bagi para guru, cuan tambahan bagi mereka gitu ya. Bawa kompor, bawa tepung juga gitu ya. Pisang dikumpulin besok pagi udah jadi bolu pisang gitu ya. Se-effort itu sampai bawa kompor gitu ya. Cina harus belajar dari MBG Indonesia. Waduh, iya padahal kan kita sempet study banding tuh soal MBG ke Cina gitu ya. Tapi malah kok nggak diterapkan gitu ya. Padahal di Cina MBG itu udah bagus banget gitu ya. Suka heran gitu ya. Nah kalau soal MBG sebenarnya juga nggak perlu jauh-jauh ke Cina gitu ya. Di Jakarta sebelum programnya Prabowo ini jalan, ini ya programnya Anies Baswedan ini udah jalan nih soal makan bergizi ini di Jakarta gitu ya buat siswa-siswa gitu ya. Nah yang ngelola ini nih kalau nggak salah malah wali siswa gitu yang masak gitu. Jadi mereka tahu kebutuhan anak-anaknya gitu. Seharusnya bisa nyontoh Jakarta, iya nggak sih? Nah kalau menurut Positive People gimana gitu ya? Kayak perlu evaluasi banget nih soal MBG gitu ya. Soalnya kan duitnya banyak banget nih untuk MBG ini, demi MBG ini memangkas banyak anggaran gitu ya. Terus di kolom komentar pendapatnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.